Sebenarnya kita itu masih ada di pondok. Cuma setiap kali liburan, kita itu menyempatkan diri untuk selalu enggak eksis, melakukan hobi kita. Jadi mungkin agak beda dengan hobi teman-teman pada umumnya yang suka anak-anak seperti anak hits, ke mall atau kemana itu kita sangat jarang. Kebetulan kita itu seringnya main ke hutan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini saya bertemu dengan sahabat yang lama tak jumpa, Kang Alam Hamangku. Masya Allah. Mas Alam, Kang Mas Alam Hamangku. Oke, jeneng sampean kudu apa iki? Hamangku Alam Gumelaring Kodrat. Hamangku Alam Gumelaring Kodrat. Iya. Hamangku Alam Gumelaring Kodrat. Iya, wae jenenge. Ya. Inilah beliau. Tepuk tangan saja. Beliau adalah kita pernah lahir dalam satu rahim, yaitu di Pondok Pesantren Al-Fatah. Pada saat itu sampean masuk di pondok tahun berapa? Tahun 2012. 2012 masuk SMA ya? Iya, masuk SMA 2012. SMA. Sampai sekarang kita sama-sama, kita bareng-bareng sampai di UINSA. Sama-sama kuliah S2 jurusan PAI di UINSA. Selama mondok piye rasanya? Sebelum ke situ, kabar sampean sehat atau dalam keadaan tidak baik-baik saja ya? Kabar saya baik sekali kok. Sangat siap untuk diinterogasi. Asiknya gini, Mas Alam ini orang yang seseorang yang bisa masuk dalam dimensi sejarah. Tidak hanya itu, sesuai dengan namanya, Hamengku Alam. Dan juga pencinta alam, sebagaimana yang telah sudah dilakukan dengan saya, telah menodai atau memberikan virus kecintaan alamnya ke saya, dan alhamdulillah saya ikut masuk di istilahnya ngono, melu katut, seneng dolanan ngene alas. Piye? Biyen napa pondok sampean dolange opo iso saiki malah dadi seneng sejarah? Memang sedikit berbeda masalah tentang mondok dengan sejarah ataupun pecinta alam itu. Kalau mondok kita beda lagi jalurnya mondok. Kalau di sejarah dan juga pecinta alam itu memang sudah background hobi. Awal mulanya itu hobi ya. Hobi saya mulai dari kecil sudah sering main ke hutan, ngalas seperti itu. Tapi ya cuma main-main kalau kecil. Terus bertambah besar kita bertambah pengetahuan, akhirnya mencarilah sesuatu yang spesial dari kegiatan yang kita lakukan outdoor tersebut. Seperti itu. Itu basic. Iya. Kopinya minum kopi saja ya. Ternyata teman-teman banyak atau perlu kita ketahui bahwa ternyata saat kita masuk di dunia sejarah itu juga banyak hal yang belum kita ketahui. Kalau Bung Karno bilang jas merah jangan lupakan sejarah. Terus ketika kita juga masuk di dunia peralaman itu, di situ ada nilai di mana kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Wah, siap. Itu kan unsur spiritualnya ada kan ya. Dan itu masuk juga di pondok pesantren sebenarnya. Iya. Karena di pondok kita tidak hanya belajar bagaimana memahami ilmu alat untuk memahami bahasa Arab, kitab kuning dan sebagainya, tapi juga di situ kita
ditingkatkan secara emosional, spiritual, semuanya lah. Termasuk cinta lingkungan. Iya. Ono roan. Piye biyen ceritane gawe apa? Pencinta alam terus didugani. Saya mau dibahas ini, Bu. Iya, enggak apa-apa loh. Dibahas. Oh. Dibahas. Jadi itu awalnya dulu itu kita masuk ke beberapa komunitas-komunitas pecinta alam yang cukup eksis di Lamongan kala masa itu. Itu sekitar tahun 2014. Jadi 2014 itu ketika kita lulus SMA. Iya, Ya, lulus SMA. ise apa ya? Fresh tenagane ku Wah, bau kencur. bau kencur. Tanpa memikirkan terus. Sebenarnya kita itu masih ada di pondok. Cuma setiap kali liburan, kita itu menyempatkan diri untuk selalu eksis. Apa ya? Melakukan hobi kita. Jadi mungkin agak beda dengan hobi teman-teman pada umumnya yang suka apa ya, anak-anak seperti anak hits. Ke mall atau kemana itu kita sangat jarang. Kebetulan kita itu seringnya main ke hutan. Jadi ketika tahun 2014 itu setelah kita lulus SMA, kita lulus Alia, kita masuk kepada beberapa komunitas-komunitas pecinta alam dan juga komunitas-komunitas sejarawan tadi. Kita bahas pecinta alamnya dulu saja ya. Ya. Ketika itu kita juga baru waktu masih semester 1 berarti kuliah. Kita akan langsung kuliah di tahun 2015-nya. Di tahun 2014 kita masih penjajakan, 2015 kita benar-benar terjun ke dunia pecinta alam itu tadi. Yeah. Awal mulanya itu saya ikut ke organisasi pecinta Kopala, namanya itu Kopala. Komunitas Pecinta Alam Lamongan. Kita masuk di situ, kita kembangkan bareng-bareng dengan teman-teman komunitas Kopala. Ya akhirnya kita tahulah, bisa mengetahui bagaimana kita berada di gunung atau edukasi apa yang kita akan dapatkan di gunung itu kita mulainya dari situ awal mulanya. Cuma jauh sebelum itu, memang dari kecil sendiri background saya itu sering ke hutan, diajak main ayah atau siapa gitu ya, selalu ke hutan. Jadi sukanya itu di hutan, makanya betah. Apa ya, cara istilah itu betah di komunitas itu tersebut ya. Terus kemudian lambat laun kita kuliah. Kita beranjak kuliah dan kebetulan jenengan sendiri yang jadi presiden mahasiswanya. Waktu itu saya pikir mungkin akan mudah kalau kita mendirikan sebuah pecinta alam di sekelas mahasiswa. Jadi istilahnya itu nanti jadi mapala, mahasiswa pecinta alam seperti itu. Kalau di sekolah itu nanti tingkatannya sispala, jadi siswa pecinta alam seperti itu. Kita rencana mendirikan pecinta alam tersebut, mapala ketika itu, di Stitaf. Terus kemudian didukani oleh Yai, ya memang apa ya, sebenarnya baik juga itu Kiai ngasih tahu kita. Karena apa? Karena kita sendiri juga masih ada di pondok. Jadi mungkin eventnya atau waktunya yang timingnya yang kurang pas. Andaikan itu kita jalankan di semester akhir, mungkin akan sangat meledak ketika waktu itu. Akan sangat bisa. Karena di sana itu masih belum ada. Yang saya tahu baru tahun ini ada mapalanya, baru berdiri di Bilfat. Itu pun juga masih baru. Misal kemarin timingnya itu pas waktunya mendekati liburan. Terus kita rencanakannya gitu ya, setiap memang dulu kita kan bareng-bareng ya, setiap liburan Idul Adha, bukan Idul Adha, setiap liburan Maulud Nabi. Liburan ya kayak sekarang, momen sekarang ini, itu waktunya kita untuk refreshing. Nah, refreshing kita itu di alas. Iya. Dan ada beberapa teman-teman yang refreshingnya ya sekedar di rumah, santai-santai. Tapi kita saat libur, karena libur kita berbeda kan ya. Iya. Libur kita ikut libur mode salaf. Pondok pesantren salaf. Memang kita ada sekolahnya, ada liburannya, cuman liburnya itu libur salaf. Iya. Nah, itu kita manfaatkan, kita gunakan untuk mengeksplor. Iya, mengeksplor. Ya wajarnya pemuda lah, pengen mengetahui banyak hal. Cuman pada saat itu mungkin ya tadi timingnya yang kurang pas. Nah,
ketika jenengan masuk di dunia peralaman, ya, menemukan apa? Ada hal nggak yang menarik sehingga, oh saya nyaman di sini? Iya, sebenarnya sangat banyak yang bisa digali dari kegiatan pecinta alam tersebut. Bukan hanya pendakian ya, itu perlu digarisbawahi. Kalau pecinta alam itu kegiatannya nggak harus mendaki, banyak sekali. Ada konservasi, ada susur goa, susur pantai, atau susur sungai, atau yang lain. Masih banyak lagi yang bisa kita gali. Salah satu yang terpenting, kalau kita melakukan pendakian skala kelompok, secara berkelompok, itu nanti akan sangat mengajarkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial saling bergantung satu sama lain. Dia tidak akan berhasil kalau satu kelompok tersebut Egonya tinggi. Terlalu tinggi, terus dia tidak mau berbagi beban dengan satu sama lain, tidak mau membantu dengan satu sama lain. Nanti di situ akan sangat diajarkan bagaimana cara bertahan hidup antara satu dengan lainnya. Jadi seperti itu. Sebenarnya banyak sekali. di antaranya itu ya. Di antaranya itu tadi bisa menumbuhkan kepemimpinan leadership bagi seseorang agar bisa menjaga timnya itu tetap utuh, bisa sampai puncak dan turun kembali pulang sampai rumah. Karena tujuan katanya filsafat besar ya. Tujuan dari mendaki itu bukan puncak, tapi kembali ke rumah bersama dengan keluarga. Ya, itu betul sekali. Nah, di situ maka kolaborasi menjadi hal yang penting untuk kesuksesan dari proses pendakian itu. Ya. Saya pun merasakannya kok. Di saat ketika kita naik bareng-bareng. Mohon izin buka jaket ya? Oh iya, buka. Ben ketok. Wah. Keren. Mohon izin padane sopo. Kayak cek pantes, Rek. Oke, lanjut di Di saat saya masuk di dunia pecinta alam ini, banyak hal karakter yang berubah dalam diri saya. Di antaranya tadi bisa mengendalikan ego. Ya. Kapan kita harus komitmen, kapan kita harus luwes, kapan kita harus lemes, kapan kita harus semangat. Di situ diajarkan. Tidak hanya itu, tapi buang sampah pada tempatnya itu menjadi hal yang penting di situ. Ya, sangat penting. Tapi jujur ya, saya ingin tanya. Kesan pertama yang sampean dapati ketika melakukan pendakian dulu bersama-sama, itu apa? Kolaborasi. Wah, kolaborasi. Terus yang kedua, capeknya. Jadi yang diingat rata-rata itu pasti seperti itu. Sebelum sebelum kita merasakan nikmatnya istirahat itu kan karena capek. Nah di situ ternyata air itu sangat penting ya. Ketika kita membuang air sembarangan, ya, kita diperingatkan di situ. Ya. Itu juga salah satu ilmu yang saya dapatkan ketika pendakian saya yang kedua. Itu langsung ke puncak Mahameru. Nah, sebenarnya itu sangat salah. Tapi ketika waktu itu kita tekad dan kemauan kita sangat tinggi yang bisa membawa kita sampai ke puncak dan kembali ke rumah dengan selamat. Jadi kita sedikit bercerita tentang perjalanan ke Mahameru tersebut ya. Jadi pendakian kita yang pertama itu ke Penanggungan bersama-sama. Terus yang kedua kita langsung ke Mahameru. Sebenarnya itu ilmu masih sangat sedikit. Kalau kita mau menapaki gunung yang tinggi sekelas Mahameru, karena Mahameru itu puncak tertinggi Jawa ya, jadi harus punya cukup pengalaman dan bekal yang mumpuni dari segi pengetahuan dan juga kekuatan fisik yang memadai agar bisa sampai ke puncak dan kembali pulang dengan selamat. Nah dari situlah itu saya menemukan bagaimana pentingnya gizi. Jadi kita bekal itu masih agak kurang pintar bawanya. Dulu kita selalu mie dan mie itu masih awal. Bahkan ketika kita ke Mahameru itu sadok mending hasilnya. Dikasih puli
Sampean tahu puli. Jadi kalau ada Kalau pendem. enggak puli, keripik puli. Oh, kira boleh. Tapi masih berbentuk adonan. Masih berbentuk adonan mentah itu bisa dimakan. Adonannya puli itu. Jadi kita disangoni puli dan ketika itu momennya bertepatan dengan lebaran apa ngono ku Raya Kupat. Lebaran Kupatan 7 hari setelah hari raya Idul Fitri. Kita disangoni kupat, lontong, lepet sama puli. Sebenarnya cukup bagus. Cuma kita belum mengerti bagaimana ketahanan makanan ini ketika dibawa ke suhu yang dingin atau ke tempat yang Highlander tinggi. Jadi kita masih sangat minim pengetahuan. Asupannya itu gizinya sangat kurang. Cuma puli, mie, sama air putih dan juga kupat-kupatan tadi. Semuanya cuma karbohidrat. Bahkan banyak lemak, cenderung ke lemaknya. Nggak ada gizinya sama sekali. Jadi kita bisa kekurangan nutrisi. Akhirnya kita waktu perjalanan, itu timbullah lemes. Jadi ketika waktu nyampe di Ranukumbolo, itu kita semuanya loyo, lemas. Nah, dari situlah kita mengetahui betapa pentingnya gizi dan nutrisi itu yang kita masukkan dalam tubuh agar kita kuat saat menjalani perjalanan pendakian, ketika trekking agar kuat. Ini sama dengan teorinya ya Pak. Kalau pelajaran yang kita dapatkan di pondok, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya maka akan mengetahui Robnya. Nah, kita harus tahu mengukur kapasitas diri kan ya. Iya. Di saat kita mengetahui apa objek dari hidup, yaitu naik. Contoh misalkan kita naik di apa jenenge? Gunung Mahameru. Objek kita sudah jelas. Cuman kita harus tahu kekuatan kita dan kebutuhan kita, kebutuhan. Sehingga itu tadi ketika kita tahu kebutuhan mana yang menjadi kebutuhan, yang mana yang menjadi tidak, itu nanti ya efeknya kan kembali tadi kita akan berhasil dan selamat. Bagus. Nek di saut-saut ora atik matuk. Iya. Bisa ya? Matuk kan sendiri ya. Dah. Selain itu, proses pendakian kan juga memunculkan jati diri seseorang. Iya, memunculkan jati diri seseorang. Kita bisa melihat orang ini kayak apa, itu bisa dilihat saat dia mendaki. Ya. Jadi Wong iki utek-utekane elek, ketok ya. iya, gak bisa dicak gantian. Seperti itu tadi. Mulai dari atas sampai bawah, gak gelem gantian nggawa carrier. Senengane melosor kancane, manfaatno kancane kan ya ketok kabeh. Ya seperti itu memang. Sebenarnya banyak ilmu-ilmu dasar yang belum disadari oleh pendaki-pendaki pemula. Di antaranya itu ya kita sedikit kasih edukasi lah ya. Di antaranya itu pertama itu kita perlu yang mana dalam pendakian itu bisa mengestimasi waktu. Jadi jarak tempuh dari bawah sampai ke puncak sampai kembali lagi itu kita harus bisa mengestimasi. Jadi kita harus punya pengetahuan tentang berapa lama kita harus menanjak ke atas, membutuhkan break berapa lama atau istirahat itu berapa lama, tidurnya juga butuh berapa jam. Itu kita harus pintar mengestimasi waktu.